sahabat guru PAUD, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat melihat tumbuh kembang si kecil? Teman-teman semua pasti pernah kan menilai gimana tumbuh kembang si kecil? Namun, seringkali kalau kita dengar kata penilaian, pasti di bayang-bayang kita adalah tumpukan kertas, angka-angka, terus ujian yang bikin stres gitu. Tapi di PAUD, penilaian itu kayak kita lagi motret momen-momen indah si kecil. Ini contohnya. Kita nggak nyari tahu salahnya dia di mana. Cuman yang kita cari tahu adalah si kakak udah bisa apa ya? Apa yang perlu kita bantu buat si adik biar kedepannya bisa lebih hebat lagi. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin gimana sih cara memotret gimana perkembangan si kecil tanpa membuat si kecil ini merasa diuji. Nah, sebelum membahas mengenai beberapa penilaian itu, baiknya kita di awal kita tahu dulu apa sih itu penilaian di PAUD. Jadi penilaian di PAUD ini bukan kayak penilaian di SMA yang tes, ujian, tapi di sini tuh kita lebih mengumpulkan informasi. Nah, berbagai informasi itu bisa kita dapat dari apapun dan dimanapun. Misal saat anak mencoret-coret buku, bermain perosotan, bermain puzzle, bermain dengan teman-temannya. Nah, setiap informasi itu adalah satu kepingan puzzle. Jadi tugas kita itu mengumpulkan satu kepingan itu jadi satu susunan yang utuh, sehingga kita tuh bisa tahu bagaimana sih perkembangan anak itu. Jadi ada 3 hal penting dari penilaian. Yang pertama itu berkelanjutan, jadi nggak sekali jadi menilai anak itu nggak cuman sehari, nggak cuman sekali aja, tapi berkelanjutan. Karena anak itu berubahnya cepat. Misal nih, di hari Senin dia masih nggak bisa pakai sepatu, nah besoknya tiba-tiba aja dia udah bisa pakai sepatu. Jadi penilaian di sini adalah rekaman jejak hari ke hari, bukan sekedar sekali. Dan yang kedua, kita menilai prosesnya. Jadi di sini tuh kita melihat prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya aja. Mungkin kalau di SD, SMP, SMA kita tuh cuman menilai benar atau salahnya aja. Cuman di PAUD ini kita tuh menilai gimana sih cara anak itu bisa nyampe ke sana. Misal nih, anak menggambar matahari lalu mewarnainya dengan warna biru. Kita tuh nggak ngelihat itu salah karena dia pakai warna biru, tapi tuh kita lihat gimana sih cara dia megang krayonnya, sudah benar atau belum, gimana dia bisa memilih warna itu, dan apakah bisa dia menceritakan kembali apa motivasi dia memberi warna biru itu. Dan yang ketiga, penilaian itu autentik. Jadi artinya kita itu menilai dengan senyata-nyatanya. Kita tuh nggak perlu meminta anak untuk duduk dan dites, tapi tuh kita bisa melihat dari anak bermain di luar, saat mereka berkeringat di lapangan, saat berebut mainan dengan teman, atau saat mereka sedang asik makan bekal yang dibawakan dari rumah. Itulah kemampuan asli mereka. Dan jadi guru itu kita tuh harus rajin-rajin mencatat. Kenapa sih kita harus rajin mencatat? Sederhananya itu biar kita tuh nggak punya ilmu yang ala kadarnya doang. Jadi ketika disampaikan ke orang tua tuh kita tuh punya bukti yang kuat gitu. Jadi waktu penyampaian dengan orang tua kita nggak cuma minta untuk bunda, anak anda perlu ini itu, tapi kita tuh punya bukti yang kuat loh. Kenapa kita tuh meminta orang tua untuk melakukan ini itu kepada anaknya. Yang pertama ada observasi. Nah, di observasi ini kita ini kayak detektif. Jadi tugas kita ini adalah melihat, memantau. Jadi tugas kita ini cuma melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan oleh anak. Nah, contoh dari observasi ini ketika kita sedang melihat anak menyusun 5 balok tanpa terjatuh, lalu menaruh puncaknya
sambil tepuk tangan. Nah, dari situ kita tahu bahwa si anak punya keseimbangan tangan yang bagus. Namun kita nggak cuma fokus ke fisik motoriknya aja, kita juga fokus gimana perkembangan bahasanya dan apa yang diucapkan dari mulutnya. Yang kedua, catatan anekdot. Di catatan anekdot ini kita tuh kayak menangkap momen. Jadi catatan anekdot ini catatan singkat tentang peristiwa di luar dugaan atau peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh anak. Misal nih, ada anak yang dia tuh pemalu, pendiam, dan biasanya dia tuh nggak berani ke toilet sendiri, harus ditemani. Tapi di suatu hari tiba-tiba dia mengangkat tangan dan bilang kepada ibu guru kalau, "Ibu, saya mau izin ke toilet, mau pipis." Dia berangkat sendiri dan berjalan ke toilet sendirian. Itu adalah satu kejadian emas yang perlu kita tulis catatan anekdot. Namun kita tidak hanya menulis bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anak itu. Kita juga harus menulis tanggal, waktu, dan hari dengan tepat. Yang ketiga, ada checklist. Nah, kalau observasi tadi kan itu bercerita ya. Cuman kalau checklist ini lebih praktis. Karena checklist ini bentuknya adalah indikator. Jadi checklist ini yang berbentuk indikator ini bisa membantu kita untuk mengecek supaya nggak ada aspek yang terlewat. Misal di lembar checklist ini ada poin anak bisa mengancingkan baju sendiri. Jadi di checklist ini kita bisa melihat apakah anak itu belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Checklist ini gunanya biar guru itu punya peta yang jelas. Jadi guru ini bisa tahu siapa sih yang butuh perhatian lebih di aspek tertentu. Yang keempat, portofolio. Jadi portofolio ini kayak album perjalanan. Portofolio ini adalah kumpulan hasil karya anak yang kita bisa simpan secara rapi. Nah, hasil karya ini bukan hanya disimpan, tapi juga bisa kita jadikan catatan di awal semester. Misal, di bulan Agustus, si anak ini baru bisa menulis garis dengan garis yang abstrak dan gak beraturan. Cuman di bulan Oktober, anak ini tuh sudah membuat garis dengan membentuk bentuk dasar lingkaran. Nah, di bulan Desember, si anak ini sudah bisa menggambar manusia dan menyebutnya mama, papa, kakak, ataupun adik. Dan di saat penerimaan rapor, portofolio ini bisa diberikan kepada orang tua. Jadi orang tua ini mampu melihat perkembangan dan proses anaknya di sekolah. Jadi orang tua nggak cuma melihat angkanya saja. Yang kelima, jadi wawancara atau percakapan. Ini sangat penting kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan anak, karena dengan kita wawancara, bercakap-cakap dengan anak itu merupakan salah satu penilaian yang sangat efektif. Karena dengan kita wawancara, kita bercakap-cakap, dengan kita ngobrol sama anak, itu tuh anak-anak tuh bakal jujur dan kita tuh bisa tahu apa sih isi pikirannya yang sebenarnya. Jadi nggak bermodal cuma nanya aja dan kita lihat doang. Nah, contohnya, misal anak lagi dalam pembelajaran menggambar. Di sini anak itu menggambar garis-garis. Mungkin kita lihat ya cuman garis biasa aja. Tapi dengan kita bertanya dengan anak, ngobrol sama anak, misal nih, "Wah, kamu gambar apa?" Anak bakal jawab, "Mungkin aku gambar rumput, Ibu." Nah, dari situ kita tahu kan apa yang sebenarnya di pikiran anak. Jadi nggak cuma menyimpulkan dari apa yang kita lihat aja. Keenam, ini yang nggak kalah
menarik juga ya. Ada penilaian proyek. Nah, kalau portofolio itu melihat hasilnya, kalau proyek ini adalah gimana kita melihat prosesnya. Di sini kita bisa lihat gimana sih cara anak menyelesaikan masalah. Biasanya ini dilakukan saat anak mengerjakan tugas dalam jangka panjang besar. Di minggu ini kita ada proyek menanam bunga. Kita nggak cuma lihat hasilnya aja gimana bunganya tumbuh, tapi kita juga lihat prosesnya, gimana anak bertanya, gimana ketekunannya saat mengerjakan atau menanam bunganya. Proyek ini adalah cara paling ampuh untuk kita tahu gimana karakter anak yang sebenarnya. Karena di sini mereka tuh merasa bekerja bukan hanya belajar. Nah, teman-teman semua, jadi di perjalanan singkat kali ini kita sudah membuka lensa satu persatu untuk melihat kehebatan anak-anak kita, mulai dari observasi, catatan anekdot, checklist, wawancara, portofolio, dan proyek. Mungkin ada yang bergumam kayak, aduh banyak banget yang harus kita kerjain, terus aduh banyak banget yang harus catat, terus kalau gitu gimana aku mulai kerjanya, terus kalau gitu kapan aku harus mulai menilai, kapan aku harus mulai bercatat. Terus pikir juga, kalau banyak gini apa nggak habis waktuku cuma buat untuk menilai. Jadi perlu kita tanamkan lagi kalau penilaian ini adalah bukan beban untuk kita, bukan beban administrasi, tapi penilaian ini adalah surat cinta yang mengantar anak-anak kita untuk menuju ke masa depan. Tanpa penilaian yang benar, anak itu akan berjalan seperti kapal yang tanpa nahkoda. Tanpa penilaian yang benar, kita itu kayak nahkoda yang mengemudikan kapal, yang melayarkan kapal tanpa peta. Kita bergerak, kita sibuk, tapi kita tuh nggak tahu pasti sebenarnya anak kita itu menuju ke pelabuhan yang tepat atau malah terombang-ambing sama kita. Setiap coretan dari teman-teman semua, dari di portofolio atau catatan anekdot, itu tuh membuktikan bahwa anak tuh dilihat, didengar, dan dihargai. Bagi seorang anak tuh nggak ada hadiah yang lebih besar daripada orang-orang dewasa itu memperhatikan dan menghargai apa yang telah dia perbuat. Jadi mari kita jadikan penilaian ini tuh sebagai jembatan untuk orang tua agar kita tuh saling beriringan. Jembatan yang ada ini untuk kita merefleksikan diri, apakah saya sudah mengajar dengan tepat, apakah saya sudah mengajari anak saya, membimbing anak saya dengan tepat, atau ada yang perlu saya ubah agar anak-anak ini lebih bersinar. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa anak-anak itu bukanlah hanya angka yang tertulis di kertas. Mereka ini adalah benih yang makarnya itu di waktu yang berbeda-beda. Tugas kita ini bukan hanya memaksa untuk memetik secara paksa bunga-bunga yang telah mekar, tapi itu kita juga memastikan setiap bunga itu mendapat nutrisi, matahari, dan perhatian yang cukup dan juga tepat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menjadi pejuang pendidikan di garis depan. Terima kasih juga sudah mau bersabar dan mau mencatat setiap langkah-langkah dari si kecil, karena yang kalian catat ini merupakan hal yang sangat berharga untuk mereka di masa depan. Sekian dari saya, Adelia. Saya mohon pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Dadah. Saatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.